Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas soal kuis untuk MK metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan aplikasi Form QM for Windows. Di petunjuk ini ada beberapa soal. Ini berdasarkan kode genap atau ganjilnya pada NIM mahasiswa. Ada soal metode grafik yang terdiri dari kode ganjil dan genap, kemudian metode simplex terdiri dari kode ganjil dan genap, kemudian metode simplex minimasi terdiri dari kode ganjil dan genap. Oke. Pertama mungkin kita akan bahas mengenai metode grafik pada kode soal ganjil. Baik. Di sini soalnya, PT Arulmu menghasilkan dua macam barang. Setiap unit barang pertama memerlukan bahan baku A 2 kg dan bahan baku B 2 kg. Setiap unit produk kedua memerlukan bahan baku A 1 kg dan bahan baku B 3 kg. Jumlah bahan baku A yang bisa disediakan perusahaan sebanyak 6.000 kg dan bahan baku B 9.000 kg. Sumbangan terhadap laba dan biaya tetap yang dihitung dengan harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Setiap unit produk pertama sebesar 3 rupiah dan setiap unit produk kedua 4 rupiah. Buatlah alokasi yang optimal dengan metode grafik. Oke. Dari soal cerita ini kita harus memindahkan ke bentuk tabelnya gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat soalnya, di sini ada produk dan bahan baku gitu ya. Jadi di sini kita tulis produk. Oke. Produk kemudian bahan baku ya. Oke. Kemudian tadi di sini memerlukan bahan baku A dan B. Berarti ada dua bahan baku di sini teman-teman. Ada A dan ada B. Kemudian untuk setiap unit produk kedua memerlukan bahan baku A 1 kg. Berarti di sini ada dua teman-teman, ada dua produk gitu ya. Ada produk, kita taruh produk 1, kemudian produk 2. Oke. Berarti ini kalau produk 1 dan produk 2 ini disebut dengan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan bahan baku gitu ya. Bahan baku atau unit ya. Kemudian di sini pasti di sini disebut dengan banyaknya gitu atau kapasitas gitu ya. Kapasitas maksimumnya lah kita taruh. Kapasitas maksimum. Oke. Oke, di produk 1, di produk 1 itu atau setiap unit barang pertama disebut dengan produk 1, itu bahan baku A itu 2 kg. Berarti kita ketik di sini 2. Kemudian bahan baku B untuk produk 1 gitu ya. Untuk bahan baku B 2 kg juga gitu. 2 kg juga gitu ya. Oke. Kemudian setiap unit produk kedua, berarti produk kedua gitu ya, memerlukan bahan baku A 1 kg. Berarti itu kita ketik 1 di sini. Kemudian untuk bahan baku B 3 kg. Oke, 3 kg. Dengan kapasitas gitu ya, atau yang bisa disediakan perusahaan sebanyak 6.000 dan 6.000 untuk bahan baku A dan
9.000 untuk bahan baku B. Oke, berarti di sini 6.000, kemudian 9.000, kemudian laba. Di sini labanya kita taruh dalam bentuk rupiah gitu ya. Oke. Di sini masing-masing berarti setiap unit produk pertama, berarti itu produk satu itu 3 rupiah, dan produk kedua 4 rupiah. Oke. Setelah kita bisa dari soal cerita tersebut kita buat ke bentuk grafik ini, baru kita selesaikan teman-teman dengan menggunakan aplikasi Formkey M4 Windows. Oke, coba kita lihat. Kita buka aplikasinya Key M4 Windows. Oke. Setelah dibuka teman-teman, kita di modul 3 ini kita klik linear programming. Kemudian kita tulis saja gitu ya, grafik genap ya. Genap. Tadi soalnya ganjil. Ganjil. Oke. Berarti kalau untuk number of constraint-nya 2, number of variable-nya 2 juga gitu ya. Maksimum klik OK. Oke. Jadi di sini teman-teman, berarti untuk produk 1 gitu ya. Atau kalau mau simpan ya kita taruh produk 1 aja gitu ya. Ini produk 1, ini produk 2. Oke, berarti labanya di sini 3, kemudian ini 4. Kemudian untuk bahan baku A atau constraint pertama, teman-teman bisa ganti juga gitu, bisa di rename, tapi nggak apa-apa biar cepat gitu kita ketik aja di sini ya. Berarti untuk bahan baku A itu 2, kemudian bahan baku B 1, dengan kapasitas maksimumnya di sini ini 6.000. Kemudian untuk bahan baku B itu 2, dan produk kedua ini 3 dengan kapasitas maksimumnya 9.000. Oke, coba kita soal tadi. Nggak bisa di... Oke. Teman-teman bisa ubah juga gitu ya, di bahan ini bisa constraint, atau kita taruhlah kita ubah menjadi A saja gitu ya. A, kemudian B, kemudian produk 1, kemudian produk 2. Oke. Setelah teman-teman bisa tadi bisa mengubah dari soal tadi ke bentuk tabel tadi, dari tabel ini baru kita masukkan ke aplikasi Formkey M4 Windows. Oke. Setelah terisi semua kayak gini, baru kita klik solve. Nah, ini adalah hasil dari soal tadi. Kemudian di soal tadi kita melihat grafiknya juga gitu ya. Teman-teman bisa klik ini langsung. Nah, ini adalah grafik dari soal metode grafik berkode ganjil. Oke. Teman-teman bisa lihat, ini adalah soalnya, ini jawabannya untuk grafiknya seperti ini. Kemudian kalau hasilnya tadi, di mana yang maksimumnya, yang paling optimalnya, teman-teman, berarti yang untuk produk A, yang optimal dihasilkan itu sebanyak 2.250 produk. Kemudian untuk produk B 1.500 produk dengan
dana yang maksimumnya itu 12.750.000 gitu ya, karena dalam bentuk ribuan gitu ya. Oke, ini untuk kasus metode grafik untuk soal ganjil gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke Oke, ini kita minimize dulu. Sekarang kita buka untuk kode soal genap. Oke, coba kita selesaikan soal genapnya. Oke, untuk soal kode genap, perusahaan elektronik ingin terang memproduksi tip dan recorder dan ampli gitu ya, ampli gitu ya. Oke, ampli yang prosesnya dilakukan di dua stasiun, yaitu perakitan dan pengetesan. Setiap unit tape recorder, oke mungkin ini salah apa titik ini. Tape recorder dan ampli, tape recorder memerlukan 2 jam perakitan dan 2 jam pengetesan. Sedangkan setiap unit ampli memerlukan 4 jam perakitan dan 3 jam pengetesan. Waktu yang tersedia di bagian perakitan adalah 72 jam per minggu, sedangkan di bagian pengetesan 48 jam per minggu. Nah, kontribusi profit dari tape recorder adalah 2.500 per unit dan dari setiap unit ampli ini 500.000. Nah, tentukan solusi optimal dengan metode grafik. Nah, jadi berapa yang solusi optimalnya gitu ya. Oke, baik dari soal ini teman-teman. Oke, kita besarkan ya biar nampak. Waktu ini dikecilkan. Oke. Oke. Oke, ini dari soal cerita ini kita masukkan ke tabel gitu ya. Oke. Berarti kalau di sini tadi dari kita baca soal tadi berarti di sini ada proses gitu ya. Ada proses dan di sini ada dua produknya gitu ya. Ada ingin memproduksi tape recorder sama ampli. Berarti di sini kita ketik produk, kemudian di sini ada proses. Oke. Kemudian ada dua apa namanya di sini menghasilkan dua produksi ya. Ada TIF dan ampli. Oke. Kemudian ada waktu ya, waktu yang tersedia gitu ya. Ada waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia. Oke. Waktu yang tersedia. Berarti di sini kita ketika dari soal ini berarti waktu ya. Waktu yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan. Oke. Kemudian di sininya tadi ada dua apa namanya? Memerlukan gitu ya, dua proses di dua stasiun kerja. Yang pertama perakitan, kemudian yang kedua pengetesan gitu ya. Pengetesan. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa untuk tape recorder itu memerlukan 2 jam perakitan. Berarti kita ketik 2 jam di sini. Kemudian 2 jam perakitan. Oke. Dan 2 jam pengetesan. Dan 2 jam pengetesan. Ini untuk tape recorder tadi ya.
2 jam pengetesan. Kemudian untuk ampli itu memerlukan 4 jam, 4 jam untuk perakitan. Kemudian pengetesannya di sini 3 jam, gitu ya. Kemudian waktu yang tersedia bagian perakitan itu 72. Oke, 72. Kemudian perakitan 72 jam. Kemudian untuk pengetesan di sini itu adalah 48 jam per minggu, gitu ya. Kemudian untuk labanya, labanya di sini berarti untuk tip recorder itu 2.500 per unit, gitu ya. 2.500, 2.000, oke, 2.000, oke, 250.000. Oke, sorry, 250.000. Kemudian yang ampli ini 500.000. Oke, 500.000. Nah, ini dari soal kode genap ini, dari soal ceritanya tadi itu kita ubah ke bentuk tabel gitu, biar memudahkan kita memasukkan ke aplikasi KM for Windows. Oke, sekarang kita buka lagi aplikasi KM for Windows. Untuk soal yang kedua tadi, teman-teman kita bisa klik new. Terus ini grafik soal apa tadi? Soal genap, gitu ya. Soal genap. Oke. Dari ini tadi, dari soal grafik tadi, pasti kita lihat di sini ya. Constraint-nya ada dua, ada perakitan dan pengetesan. Kemudian untuk variabelnya di sini atau yang diproses tadi itu ada dua variabel juga, gitu ya. Berarti kita number of constraint-nya 2, number of variabelnya 2. Kita klik OK. Oke. Di sini teman-teman bisa ubah sebenarnya, gitu ya. Bisa ubah ini menjadi tip, kemudian ini menjadi ampli, gitu ya. Ampli. Kemudian ini apa namanya? Perakitan. Dan di sini pengetesan, gitu ya. Pengetesan. Oke. Kemudian ini berarti untuk labanya sendiri di sini itu berarti untuk tip tadi, kalau kita lihat soal tadi, untuk tip 250.000. 250.000. 250.000. Kemudian ampli tadi 500.000. Kemudian untuk perakitan 2, gitu ya. 2 dan ampli 4 dengan waktu yang tersedia 72. Perakitan 2 jam, tip untuk 2 jam, ampli 4 jam. Kemudian tadi 72 jam, gitu ya. Kemudian untuk pengetesan, kita lihat soalnya di sini, pengetesan 2, tip 2 jam, ampli 3 jam, waktu sedia 48 jam. Berarti 2, 3, 48 jam, gitu ya. Ini dari soal tabel tadi, kita bisa memasukkan ke aplikasi. Inilah, kita pindahkan ke aplikasi gitu. Seperti ini penampakannya untuk soal metode grafik genap. Teman-teman setelah semua terisi kayak gini, teman-teman bisa klik stop. Nah, ini adalah hasilnya gitu teman-teman ya. Ini hasilnya. Berarti solusi optimalnya teman-teman dibutuhkan dana sebesar berapa ini? 8 juta. Kemudian ampli yang diproduksi itu sebanyak 16 unit ampli. Kemudian untuk tipnya itu 0 unit, gitu ya. Nah, ini untuk
soal metode grafik genap gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini ada grafiknya teman-teman. Ini grafiknya. Nanti teman bisa simpan dengan cara Ctrl Shift plus Windows Shift S untuk untuk grafiknya. Kemudian ini untuk tabelnya tadi, hasilnya tadi ya. Oke. Ini untuk soal genap tadi gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya gitu ya. Oke. Sekarang kita langsung ke soal untuk kasus metode simplex maksimasi. Oke, metode simplex maksimasi. Nah, oke, di sini soalnya teman-teman kita lihat fungsi tujuan Z untuk ini kode ganjil gitu ya. Fungsi tujuan Z sama dengan 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3 dengan kendalanya di sini ada 3 kendala atau constraint-nya ada 3 di sini. Oke, coba kita coba gitu ya. Teman-teman di sini bisa keluar dulu bisa atau klik ini bisa biar gampang gitu ya. Maksimasi kode soal. Oke, kode soal ganjil gitu ya. Ini kita hapus saja. Oke. So di kode soal ganjil. Oke. Kita lihat berapa number of constraint-nya di sini teman-teman. Kita lihat constraint-nya di sini berarti 3 gitu ya. 1 2 3. Berarti ketik 3. Kemudian variabelnya. Oke, kita variabelnya di sini berapa? Ada variabel X1, variabel X2, variabel X3. Berarti ada 3 variabel. Oke, kita klik objektifnya maksimum, kemudian kita klik oke. Nah, kemudian teman-teman kita isikan tabelnya. Berarti untuk fungsi tujuannya 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3. Berarti 8x1, 9x1, kemudian 4x3. Oke. Kemudian untuk constraint pertama, x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih kecil atau sama dengan 2 gitu ya. Berarti di sini x1-nya 1, x1-nya 1, kemudian 2x3 tadi gitu ya. Oke, 2x3 lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti lebih kecil atau sama dengan 2. Kemudian untuk constraint keduanya, 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 lebih kecil atau sama dengan 3 gitu ya. Oke. Berarti 2x1, 3x2, 4x3 lebih kecil atau sama dengan tadi berapa? 3 gitu ya. 3. Oke. Kemudian untuk constraint ketiga itu 7x1 tambah 6x2 tambah 2x3 lebih kecil itu sama dengan 8. Berarti 7x1, 6x2, 3x, 2x3 kalau misalnya tadi ya. Oke, 2x3, oke betul. Dan lebih kecil itu sama dengan 8. Nah, ini untuk kode soal ganjil maksimasi ganjil. Oke. Ini dari soal ini sudah kita masukkan ke aplikasinya. Ini adalah penampakannya gitu ya. Kemudian kita klik Oke. Ini adalah hasilnya teman-teman.
di mana fungsi Z-nya 10,33, X1-nya 0,67, X2-nya 0,56, X3-nya 0. Nah, ini untuk soal maksimasi kode ganjil. Oke, kita simpan dengan cara klik Windows, Shift S. Oke, sekarang kita lanjut ke soal kode genap. Kita klik new. Oke, berarti yang bisa disimpan hanya berapa gitu ya. Coba klik ini, oke. No aja. Oke, sekarang maksimasi kode soal genap. Oke. Sekarang kita lihat, teman-teman. Di sini ada constraint-nya, di sini ada 1, 2, 3, kemudian variabelnya di sini ada X1, X2, X3, berarti 33 gitu ya. Oke. Constraint-nya 3, variabelnya 3, kemudian kita klik maksimum. Oke. Oke, dari soal tadi, fungsi Z-nya berapa gitu ya. Fungsi Z-nya di sini adalah 2x1, 3x1, kemudian x3. Oke. Constraint-nya x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil atau sama dengan 9. Oke, 1 lebih kecil sama dengan 9. Kemudian 2x1 tambah 3x2. Oke, berarti 2x1, 3x2. Kemudian tadi Z-nya lebih kecil sama dengan 25 gitu ya. Oke, 25. Berarti X3-nya di sini teman-teman 0 gitu ya. Karena di soal hanya 2x1 tambah 3x2. Oke, lebih kecil sama dengan 25. Kemudian untuk soal constraint yang ketiga, itu x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 10. Berarti x1-nya ini 0, teman-teman. Nah, kemudian x2-nya berapa tadi? X2-nya 1. X2-nya 1. Kemudian X3-nya 2. X3-nya 2 lebih kecil atau sama dengan 10. Oke. Ini soal ini tadi sudah kita masukkan ke aplikasi QM for Windows. Sekarang kita klik solve. Nah, dimana hasilnya adalah dengan Z-nya 18, X1-nya 9, X2-nya 0, X3-nya 0. Oke, ini adalah solusi yang optimalnya gitu ya. Sekarang kita simpan. Oke, ini soal untuk kasus maksimasi. Sekarang kita beralih ke soal minimasi. Oke, untuk minimasi kode ganjil. Oke, sekarang kita klik lagi new. No. Oke, ini maksimasi ganjil gitu ya. Oh, minimasi. Minimasi ganjil. Oke, sekarang minimasi ganjil. Di mana fungsi Z-nya di sini variabelnya X1 dan X2, constraint-nya ada 2, berarti 22 gitu ya. Kemudian di sini kita soalnya minimasi atau klik minimize saja. Kemudian klik OK. Oke.
Dari soal tadi kita lihat teman-teman ada 4x1 tambah x2. Berarti kalau Z-nya x1-nya 4, x1-nya 4. Oke, kenapa ini? Kita klik 4, kemudian x2-nya 1. Itu untuk posisi Z-nya gitu ya. Kemudian fungsi kendalanya x1 tambah x2 lebih besar atau sama dengan 12. Oke, berarti x1-nya 1, x1-nya 1 lebih besar atau sama dengan 12. Kemudian untuk kendala yang kedua, constraint yang kedua itu 4x1 tambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 6. Oke, 4x1 kemudian tambah berapa tadi? Tambah 3 gitu ya, tambah 3 lebih besar atau sama dengan 6. Oke, sekarang kita klik solve. Oke, ini adalah hasilnya di mana fungsi Z-nya 12, X1-nya 0, X2-nya 12. Oke. Oke, lanjut ke soal kode genap. Nah, kode genap. Oke. Di sini minimasi genap gitu ya. Kita bikin ya. Minimasi genap. Oke, sekarang kita lihat berapa constraint-nya, berapa variabelnya. Constraint-nya di sini ada 2 constraint. Kemudian variabelnya di sini ada 2, X1 dan X2. Oke, berarti 22. Kita klik minimize. Kemudian oke. Kita lihat soalnya teman-teman. Oke, 20x1 tambah 16x2. Berarti di 20x1 tambah 16x2. Dan untuk constraint-nya 3x1 tambah 4x2 lebih besar atau sama dengan 120. Berarti 3 kemudian x2-nya 4 lebih besar atau sama dengan 120. Kemudian untuk constraint yang kedua itu x1 tambah x2 lebih besar atau sama dengan 40. Berarti x1-nya 1, x2-nya 1 lebih besar atau sama dengan 40. Oke. Setelah ini baru kita klik solve. Oke. Ini adalah hasilnya teman-teman, di mana fungsi Z-nya 640, X1-nya 0, X2-nya 40. Oke. Ini adalah apa namanya, jawaban gitu ya, jawaban dari soal kuis kita yang kemarin. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa bermanfaat bagi teman-teman, supaya nanti bisa diulang-ulang dengan menggunakan aplikasi KM for Windows gitu ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.